Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Safa Salsabila dari kelas PPKNB angkatan 2023 dengan NIM 14016-23060. Di sini saya akan membuat video tutorial terkait penggunaan teknologi AI dalam kepentingan pendidikan guna memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Literasi ICT PPKN. Berikut video tutorialnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial teknologi informasi dengan topik pemanfaatan teknologi AI untuk kepentingan akademik. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknologi AI untuk kepentingan akademik, yaitu dengan aplikasi atau web yang bernama DeepL. DeepL Translate atau The World's Most Accurate Translator. Jadi, apa sih DeepL tersebut? Sebelum masuk ke dalam video tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu DeepL. Jadi, DeepL sendiri adalah alat penerjemah berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan pembelajaran mendalam atau deep learning untuk menghasilkan terjemahan yang sangat akurat dan alami. Nah, DeepL dikenal luas karena kemampuan menerjemahkan teks dengan lebih baik dalam hal tata bahasa dan makna kontekstual dibanding penerjemah otomatis lainnya. Yang kita ketahui itu kan sudah ada yang namanya Google Translate ya, teman-teman. Namun DeepL sendiri ini lebih akurat gitu pentranslatannya dan lebih memudahkan kita dalam mentranslatekan sesuatu dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Nah, langsung aja kita lanjut ke dalam video tutorialnya. Jadi biasanya saya mengakses web DeepL itu lewat Google Chrome. Jadi ketik aja langsung DeepL. Atau ini di sini ada sih DeepL. Kita langsung klik. Nah, jadi DeepL sendiri itu ada dua versi ya teman-teman. Jadi ada versi aplikasi dan ada versi webnya. Biasanya sih saya menggunakan versi webnya. Kalau misalnya teman-teman mau mendownload aplikasinya juga bisa ini langsung mendownload sendiri. Cuman karena kalau dari web itu lebih mudah aja gitu menurut saya. Jadi saya biasanya menggunakan webnya saja. Nah, jadi di DeepL ini ada fitur Translate Text. Ini di fiturnya ini udah mendukung 33 bahasa ya teman-teman buat pentranslatannya nih. Tuh. Lalu translator ini sudah menggunakan bantuan AI. Jadi sudah lebih cerdas dan akurat dalam segi penerjemahannya. Selain itu, ada juga fasilitas atau fitur yang namanya Translate Files. Nih. Jadi bisa translate langsung gitu teman-teman dengan mengimport files dengan format PDF, Word, ataupun PowerPoint. Mungkin fitur tambahan ini yang menurut saya tidak dimiliki oleh Google Translate biasanya yang ada di Google gitu. Kita coba cari Google Translate. Di sini saya akan sedikit mengcompare ya teman-teman antara DeepL dan Google Translate tersebut. Jadi kayak kelebihannya itu dan kekurangannya itu apa. Oke. Nah, selain itu, hasil translate DeepL juga jauh lebih ilmiah. Tidak hanya sekadar mentranslate dari bahasa Inggris ke Indonesia saja atau bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia saja. Nah, jadi kita juga dapat mengganti atau menyesuaikan kata yang perlu diganti terjemahannya. Jadi kayak kalau di DeepL ini nanti bakal ada rekomendasi-rekomendasinya kayak alternatifnya gitu, alternatif kosakatanya. Nah, mungkin tanpa berbasa-basi, saya akan mencoba salah satu kalimat gitu ya. Nah, oh ya, ini saya buka dulu filenya. Nih, contohnya. Jadi ini jurnal saya, The Importance of Social Competence Transformation Towards Early Age Children in Jakarta. Jadi sewaktu semester 2 itu ada mata kuliah English for Civic yang setiap minggunya itu kita dikasih tugas buat mereview jurnal. Jurnalnya itu dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya tuh seperti ini ya, teman-teman. Jadi jurnal bahasa Inggris ini kita review artiannya tuh kayak jurnal ini tuh membahas apa sih. Nah, kan kalau misalnya dalam bahasa Inggris untuk kita yang orang-orang so-so lah dalam bahasa Inggrisnya kan mungkin agak berat ya teman-teman buat menerjemahkan gitu. Buat mengerti lah ibaratnya maksudan dari jurnal ini tuh apa. Nah, jadi sewaktu
mata kuliah itu saya sering banget menggunakan aplikasi DeepL tersebut. Jadi kayak untuk mengetahui makna-makna dari artian bahasanya ini tuh apa, jurnalnya ini menceritakan tentang apa. Saya biasanya menggunakan aplikasi DeepL. Ini sebagai contoh, saya akan mentranslate misalnya nih. Saya ambil dari hasil result tuh, saya copy, lalu saya terjemahkan ke sini. Nah, ini di tag language dulu, English. Nah, ini dia lagi proses. Nah, langsung. Jadi ini ada batasan katanya itu sampai 5.000 kata ya teman-teman. Dia bisa menerjemahkan sampai 5.000 kata. Nih. Selain itu, ada fasilitas untuk listening, yang dapat memudahkan teman-teman jika kesulitan dalam pronunciation kosakata di dalam bahasa Inggris tersebut. Jadi kadang kan tugas yang English for Civic itu saya selain mereview jurnal, abis itu saya langsung mempresentasikan gitu di depan kelas. Kadang ada beberapa kosakata yang saya bingung pronunciation-nya gimana, pengucapannya gimana. Nah, biasanya dengan bantuan DeepL ini, saya misalnya kesulitan nih buat pronunciation kalimat ini, implementation, misalnya saya bingung. Nah, itu biasanya saya dengerin gitu loh, listen. The results showed that there were 28 social competency values, 9 emotional competency values, and 5 independence competency values transformed in Putra 3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kayak kita bisa sambil listening gitu, mendengarkan pengucapan yang benar tuh seperti apa. Nah, itu menurut saya sangat memudahkan saya atau kayak membantu saya banget gitu buat presentasi di besok harinya. Selain memudahkan saya dalam mentranslate maksud atau isian dari jurnal tersebut, selain itu juga membantu saya dalam mengetahui pronunciation dari kalimat-kalimat yang menurut saya itu kayak masih sulit lah buat dimengerti saya gitu. Nih, nah kalau misalnya di DeepL sendiri kan ini sampai 5.000 kata ya, berarti kayak banyak gitu setelah kalian mau translate dari mana sampai mana. Nah, kalau misalnya di Google Translate sendiri, misalnya kita ini, nah dia nih nggak bisa sampai 3.900 kata, teksnya udah melebihi nih kalimatnya. Nah, dia tuh nggak bisa. Nah, jadi kayak kalau di Google Translate gini doang kan berarti kayak kita harus ngurangin ya, misalnya dari sini sampai titik doang, terus sampai ketemu titik lagi gitu. Nggak bisa langsung banyak. Nah, jadi agak lebih lama gitu, repot jadinya mentranslate satu-satu. Nah, selain itu, ini kan bisa kan sampai 5.000 kata. Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet lagi nih, mau yang lebih gampang lagi, kita langsung aja menggunakan fitur yang udah ada, yaitu Translate Files. Dengan catatan, kita harus menggunakan format yaitu PDF, Word, ataupun PowerPoint. Nah, jadi gampang banget nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kayak tadi tugas saya tadi nih, kan saya disuruh mereview jurnal kan. Ya nggak mungkin gitu satu-satu kayak setiap bagiannya saya translate satu-satu. Nah, jadi cara mudahnya biasanya ya saya langsung mengimport file gitu, terus langsung saya taruh, langsung saya terjemahin. Misalnya dari bahasa Inggris. Tinggal select from your computer. Lalu yang ini dia lagi mengupload translate into Indonesian. Kita tunggu aja, ini lagi proses. Pokoknya DeepL itu yang saya rasain selama saya 1 semester kemarin, itu penggunaannya benar-benar gampang dan ngebantu saya banget sih teman-teman buat mereview jurnal tersebut. Review jurnal dalam bahasa Inggris gitu kan agak lumayan sulit gitu ya buat kita. Nah, langsung seperti ini teman-teman. Langsung benar-benar semuanya ke translate. Jadi pentingnya transformasi kompetensi sosial pada anak usia dini di Jakarta. Oh, ternyata setelah ditranslate kayak gini kan kita jadi tahu ya maksud dan artian isinya tuh ngomongin apa. Kalau dalam bahasa Inggris gitu, tadi ya kita ngerti. Cuman mungkin kan ada beberapa kosakata yang lumayan awam gitu buat kita. Nah, setelah ditranslate kayak gini kan lebih enak buat kita menyimpulkannya. Jadi isian artikel ini tuh bahas apa. Jadi kayak kita lebih gampang gitu mereviewnya. Udah deh kayak gini teman-teman. Gampang banget kan, kayak cuma nunggu nggak sampai 5 menit kali langsung. Nah, ini itu salah satu yang kayak
menguntungkan banget gitu, mengefisiensikan waktu banget, terus memudahkan kita banget. Kalau misal di Google Translate, kita kan nggak bisa ya, kayak tadi aja ada batasan katanya, dan kalau misalnya kita mau langsung naruh file itu nggak bisa, jadi kayak harus kata-kata kalimatnya itu yang kalian salin lalu ditranslatein. Kalau di DeepL itu bisa ada translate file, terus translate text-nya itu bisa sampai 5.000 kata, terus bisa ada pronunciation-nya, penjelasannya gitu. Nah, namun kekurangannya itu karena ini produk buatan AI, jadi tentu aja ada yang berbayar gitu teman-teman. Jadi kalian kayak mungkin kalau misalnya translate files itu kalian cuma bisa 1 sampai 3 file aja, sisanya itu kayak limit kalian udah habis dan bisa nyoba lagi besoknya. Sama translate text juga sama kayak gitu. Jadi karena ini kan saya pakainya yang free, tidak berbayar, jadi kayak ya udah apa tuh namanya? Beberapa doang, dan mengantisipasinya biasanya saya langsung sih kayak satu file gini langsung saya translate, terus kalau masih ada kalimat yang susah, saya translate dulu kalimat-kalimat yang susah yang sekiranya kurang meyakinkan gitu kalau misalnya saya cuma men-translate di Google Translate biasa gitu. Karena di DeepL ini udah teruji kan gitu. Mungkin sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.